Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang diagram Turner yang kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kinetika dan kesetimbangan kimia dengan dosen pengampu Mem Elfrida Ginting, MSc, PhD. Nah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu ada Aulia Zahara Huta Suhud, yang kedua ada Elizabeth Manalu, yang ketiga ada Ervina Aulia Harahap, yang keempat ada Christine, dan yang terakhir ada saya Nur Fadila. Nah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Zahara Huta Suhud. Kepada Aulia dipersilakan. Baik, di sini berjudul diagram Turner sistem zat cair 3 komponen campuran air kloroform, asam asetat glasial, dan air CCl4 etanol. Nah, untuk yang pertama kita ada pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan sendiri kita ada pengertian dari sistem. Jadi sistem sendiri itu merupakan suatu zat yang dapat diidolasikan dari zat-zat lain dalam suatu wadah inert, yang mana yang menjadikan pusat perhatian dalam mengamati suatu pengaruh perubahan temperatur, tekanan, serta konsentrasi zat tersebut. Yang kedua ada campuran. Campuran sendiri merupakan zat yang terbentuk dari beberapa jenis zat dan yang memiliki sifat-sifat zat pembentuknya itu tetap. Yang ketiga ada kepolaran. Dalam kepolaran ini, dalam ikatan kimia adalah suatu keadaan di mana distribusi penyebaran elektron tidak merata atau di mana elektron lebih cenderung terikat pada salah satu atom. Next. Nah, untuk suatu fase sendiri itu membutuhkan yang namanya 2 derajat kebebasan agar dapat menggambarkan sistem secara sempurna, yang mana untuk 2 fase dalam keseimbangan. Jadi dapat digambarkan diagram fase dalam satu bidang, yaitu kertas grafik segitiga. Selanjutnya itu pada suatu sistem 3 komponen, yang mana mempunyai 2 pengubah komposisi yang bebas, kita katakan X2 dan X3, yang mana dijadikan komposisi suatu sistem 3 komponen yang dapat dialurkan dalam koordinat kartesius dengan X2 pada salah satu sumbunya. Dan untuk X3, pada sumbu yang lain dengan dibatasi garis X2 tambah X3 sama dengan 1. Dikarenakan X tidak simetris dari ketiga komponen, maka pada komposisi dialurkan pada suatu segitiga sama sisi dengan setiap sudutnya menggambarkan suatu komponen murni. Next. Untuk diagram Turner sendiri kita memiliki praktikum, yang mana pada praktikum ini bertujuan untuk menggambarkan kurva kelarutan suatu cairan yang mana yang terdapat dalam campuran 2 cairan tertentu. Untuk alat bahannya sendiri, untuk alatnya itu kita menggunakan labu bertutup berukuran 100 mili, labu Erlenmeyer berukuran 250 mili, bulat 50 mili, neraca Westphal sama termometer yang berukuran 10-100 derajat Celcius. Untuk bahannya sendiri itu kita menggunakan air atau aqueous, asam asetat glasial, kloroform, karbon tetraklorida, dan etanol. Untuk prosedur kerjanya sendiri kita pertama ke dalam labu Erlenmeyer yang bersih, yang kering dan tertutup, yang dibuat 5 macam campuran cairan A dan C yang saling larut dengan komponen. Bisa kita lihat di tabel berikut, yang mana labu pertama berisi aqueous sebanyak 1 mili dengan asam asetat glasial yang berisi 9 mili. Kemudian pada labu kedua, yaitu berisikan aqueous sebanyak 3 mili dengan asam asetat glasial 7 mili. Untuk labu ketiga dengan aqueous sebanyak 5 mili dengan asam asetat glasial 5 mili. Untuk labu keempat dengan aqueous sebanyak 7 mili dengan asam asetat glasial 3 mili. Dan pada labu kelima, aqueous sebanyak 9 mili dengan asam asetat glasial sebanyak 1 mili. Sekian dari pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Elizabeth Manalu. Kepada Elizabeth Manalu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini kita akan membahas mengenai tahap-tahap aplikasi diagram Turner sistem zat cair 3 komponen campuran antara air, kloroform, asam asetat glasial, dan air, CCl4, dan etanol. Di sini tahap yang pertama yaitu semua pengukuran dilakukan dengan buret untuk setiap labu, ditimbang dengan kondisi kosong terlebih dahulu, kemudian ditambahkan cairan A atau air, dan ditimbang lagi, kemudian ditambahkan dengan cairan C
atau asam asetat glasial dan ditimbang lagi. Dengan demikian, massa cairan A dan C diketahui untuk setiap labu. Untuk tahap yang kedua, setiap campuran dalam labu 1 sampai dengan 5 dititrasi dengan zat B atau kloroform sampai tepat timbul kekeruhan dan volume jumlah zat B yang digunakan dicatat. Titrasi dilakukan dengan perlahan-lahan. Setiap labu ditimbang sekali lagi untuk menentukan massa cairan B dalam setiap labu. Berikutnya, tahap yang ketiga adalah tahap 1 dan 2 diulangi dengan menggunakan cairan B atau CCl4 dan C atau etanol dengan penambahan cairan A atau air sebagai titran. Next. Nah, hasil yang kita dapat dari praktikum aplikasi diagram Turner ini adalah diagram Turner merupakan suatu diagram fasa terbentuk segitiga sama sisi dalam satu bidang datar yang dapat menggambarkan sistem komponen zat dalam berbagai fasa. Pada eksperimen ini dilakukan percobaan mengenai diagram Turner sistem zat cair 3 komponen dengan metode titrasi. Adapun prinsip fundamental mengenai aplikasi diagram Turner ini adalah pemisahan suatu campuran yang terdiri dari 2 komponen cair yang saling larut dengan sempurna. Pemisahan dapat dilakukan dengan menggunakan pelarut yang tidak larut dengan sempurna terhadap campuran, tetapi dapat melarutkan salah satu komponen atau yang biasa disebut dengan solut dalam campuran tersebut. Teknik pemisahan ini juga berkaitan dengan kepolaran dari komponen-komponen zat tersebut, seperti halnya prinsip like dissolve like. Next. Nah, di sini kita dapat melihat analisis data pengamatan dan tabel hasil pengamatan percobaan 1, di mana pada percobaan pertama, cairan yang digunakan adalah air atau aqueous, kloroform, asam asetat glasial. Pada percobaan ini, air dan asam asetat dititrasi dengan zat yang tidak larut dengan campuran tersebut, yaitu kloroform. Adapun hasil pengamatan dari percobaan 1 dapat kita lihat pada tabel 1. Dapat kita ambil dari contoh 1, perbandingan volume zat A banding C, yaitu 1:9, massa Erlenmeyer kosong dengan satuan gram 86,96 gram, massa Erlenmeyer ditambah zat A atau air dalam satuan gram, beratnya adalah 88,34 gram. Dan massa Erlenmeyer ditambah zat A atau air dan ditambah zat C atau asam asetat glasial, beratnya 97,53 gram. Dan volume titran zat B atau kloroform yaitu 16,80 mili. Massa Erlenmeyer setelah dititrasi adalah 120,93 gram. Berikutnya, perbandingan volume zat A banding C yaitu 3:7. Massa Erlenmeyer kosongnya 108,4 gram. Massa Erlenmeyer ditambah zat A atau air 111,27 gram. Massa Erlenmeyer ditambah zat A ditambah zat C atau asam asetat glasial, beratnya 118,77 gram. Volume titran zat B yaitu kloroform sebanyak 4,60 mili. Dan massa Erlenmeyer setelah dititrasi yaitu 125,03 gram. Untuk perbandingan volume zat A banding C yang ketiga adalah 5:5. Massa Erlenmeyer kosong 101,38 gram. Massa Erlenmeyer ditambah zat A atau air yaitu 106,44 gram. Massa Erlenmeyer ditambah zat A atau air ditambah zat C atau asam asetat glasial adalah 111,36 gram. Dan volume titran zat B atau kloroform adalah 0,90 mili. Massa Erlenmeyer setelah dititrasi adalah 112,64 gram. Perbandingan volume zat A banding C yang keempat adalah 7:3. Massa Erlenmeyer kosong yaitu 128,73 gram.
Massa Erlenmeyer ditambah zat A atau air yaitu 135,77 gram, dan massa Erlenmeyer ditambah zat A atau air dan ditambah zat C atau asam asetat glasial adalah 138,37. Dan volume titran zat B atau kloroform adalah 0,30 mili, dan massa Erlenmeyer setelah dititrasi adalah 136,67 gram. Yang terakhir adalah perbandingan volume zat A banding C, yaitu 9:1. Massa Erlenmeyer kosong yaitu 126,46 gram, dan massa Erlenmeyer ditambah zat A atau air yaitu 135,79 gram. Dan massa Erlenmeyer ditambah zat A atau air ditambah zat C atau asam asetat glasial yaitu 136,55 gram. Dan volume titran zat B atau kloroform yaitu 0,15 mili. Massa Erlenmeyer setelah dititrasi yaitu 136,67. Baiklah, pada percobaan kedua, cairan yang digunakan adalah air, CCl4, etanol. Adapun hasil pengamatan dari percobaan 2 dapat dilihat nanti pada tabel 2. Baiklah, sekian pemaparan yang dapat saya berikan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Elizabeth Manalu atas pemaparannya. Nah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ervina Aulia Harahap. Kepada Ervina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengamatan pada percobaan 2, di mana pada perbandingan volume zat pada Erlenmeyer 1 yaitu 1:9, di mana massa Erlenmeyer kosongnya yaitu sebesar 85,26 gram, kemudian massa Erlenmeyer ditambah zat B atau CCl4 yaitu sebesar 89,00 gram, kemudian massa Erlenmeyer tambah zat B atau CCl4 ditambah zat C atau etanol sebesar 90,58 gram, kemudian volume titran atau zat cair sebesar 2,8 mililiter, kemudian massa Erlenmeyer setelah dititrasi yaitu 98,67 gram, kemudian perbandingan volume zat pada Erlenmeyer 2 yaitu 3:7, di mana massa Erlenmeyer kosong yaitu 121,45 gram. Kemudian massa Erlenmeyer ditambah zat B atau CCl4 sebesar 133,33 gram. Kemudian massa Erlenmeyer ditambah zat B atau CCl4 ditambah zat C atau etanol sebesar 138,67 gram. Kemudian volume titran atau zat A sebanyak 1,6 ml. Kemudian massa Erlenmeyer setelah dititrasi yaitu 140,28 gram. Kemudian perbandingan volume zat pada Erlenmeyer 3 yaitu 5:5, di mana massa Erlenmeyer kosong sebanyak 101,67 gram. Kemudian massa Erlenmeyer ditambah zat B atau CCl4 sebanyak 109,31 gram. Kemudian massa Erlenmeyer ditambah zat B atau CCl4 ditambah zat C atau etanol sebanyak 110,30 gram. Kemudian volume titran zat A atau air sebanyak 0,6 ml. Kemudian massa Erlenmeyer ditambah massa Erlenmeyer setelah dititrasi sebanyak 112,95 gram. Kemudian perbandingan volume zat pada Erlenmeyer keempat yaitu 7:3, di mana massa Erlenmeyer kosong yaitu sebesar 126,25 gram, massa Erlenmeyer ditambah zat B atau CCl4 sebanyak 137,31 gram, kemudian massa Erlenmeyer ditambah zat B atau CCl4 ditambah zat C atau etanol sebanyak 139,40 gram, kemudian volume titrasi atau zat A ataupun air yaitu 0,8 ml. Kemudian massa Erlenmeyer setelah dititrasi yaitu sebesar 141,80 gram. Kemudian yang terakhir perbandingan volume zat pada Erlenmeyer 9 yaitu 9:1, di mana massa Erlenmeyer kosong yaitu sebanyak 128,23 gram. Massa Erlenmeyer ditambah zat B atau CCl4 sebanyak 141,13 gram.
Kemudian massa Erlenmeyer ditambah zat B atau CCl4 ditambah zat C ataupun etanol yaitu sebesar 141,93 gram. Kemudian volume titrasi zat A atau air sebanyak 0,3 ml. Kemudian massa Erlenmeyer setelah dititrasi sebesar 142,49 gram. Nah, jadi berdasarkan tabel 2 dilakukan variasi perbandingan volume antara CCl4 dengan air seperti halnya pada percobaan 1 tadi. Jadi ditemui suatu kecenderungan bahwa semakin banyak volume CCl4 dan semakin sedikit volume etanol yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, maka semakin sedikit volume titran atau air yang diperlukan untuk menitrasi campuran CCl4 dengan etanol menjadi keruh. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada pengolahan data di mana dari hasil percobaan dapat ditentukan presentase fraksi mol ketiga komponen cairan dapat dicari dengan persamaan berikut, di mana Na sama dengan Ma per Mr, kemudian Nb sama dengan Mb per Mrb, kemudian Nc sama dengan Nc per Mrc. Nah, kemudian XA sama dengan NA per NA ditambah NB ditambah NC dikali 100%. Kemudian XB sama dengan NB per NA ditambah NB ditambah NC dikali 100%. Kemudian XC sama dengan NC per NA ditambah NB ditambah NC dikali 100%. Di mana keterangan X yaitu fraksi mol zat, kemudian N yaitu mol zat, kemudian M yaitu massa zat, MR yaitu massa molekul zat. Next. Nah, data nilai presentasi fraksi mol ketiga komponen pada percobaan 1 dan 2 ini dapat kita lihat pada tabel 3 dan tabel 4. Di mana hasil perhitungan konsentrasi dalam persen mol ketiga komponen pada percobaan 1 yaitu pada Erlenmeyer 1 yaitu perbandingannya 1:9, massa A-nya yaitu sebesar 1,38 gram, kemudian massa C-nya yaitu 9,18 gram, massa B-nya yaitu 23,4 gram, kemudian Na atau mol ini sebanyak 0,077, kemudian Nb yaitu 0,278 mol, kemudian Nc yaitu 0,153 mol. Nah, kemudian Na ditambah Nb ditambah Nc yaitu sebesar 0,5080 mol, kemudian XA 15,16%, XB yaitu 54,72%, kemudian XC 30,12%. Kemudian Erlenmeyer 2 perbandingannya yaitu 3:7, di mana massa A-nya yaitu 3,23 gram, massa C yaitu 7,50 gram, massa B yaitu 6,26 gram, kemudian Na-nya yaitu 0,179 mol, kemudian Nb 0,074 mol, Nc yaitu 0,125 mol, kemudian Na ditambah Nb ditambah Nc yaitu 0,3780 mol, kemudian XA yaitu 47,35 gram, XB yaitu 19,58 gram persen, kemudian XC yaitu 33,07%. Kemudian pada Erlenmeyer 3 yaitu perbandingan 5:5, di mana massa A-nya yaitu sebesar 5,06 gram, massa C yaitu 4,92 gram, massa B yaitu 1,28 gram, kemudian Na sebanyak 0,281 mol, Nb yaitu 0,0152 mol, Nc yaitu 0,082 mol, kemudian Na ditambah Nb ditambah Nc yaitu sebanyak 0,3782 mol, kemudian Xa yaitu 74,30%, Xb yaitu 4,02%, Xc yaitu 21,68%. Kemudian pada Erlenmeyer yang keempat yaitu perbandingannya 7:3, kemudian massa A-nya ini sebanyak 7,04 gram, massa C-nya yaitu
2,60 gram, massa B yaitu 0,31 gram, kemudian Na sebanyak 0,391 mol, Nb yaitu 0,0037 mol, kemudian Nc yaitu 0,043 mol, kemudian Na ditambah Nb ditambah Nc sebanyak 0,4377 mol, kemudian Xa sebanyak 89,33%, Xb 0,85%, dan XC sebanyak 9,82%. Kemudian Erlenmeyer yang kelima, di mana perbandingannya yaitu 9:1, di mana massa A-nya sebanyak 9,33 gram, massa C 0,79 gram, massa B 0,12 gram, kemudian Na sebanyak 0,518 mol, Nb 0,0014 mol, Nc 0,0127 mol, kemudian Na ditambah Nb ditambah Nc yaitu sebanyak 0,5321 mol, kemudian Xa-nya yaitu 97,53%, Xb yaitu 0,26%, dan yang terakhir Xc yaitu 2,39%. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ervina Aulia Harahap atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Christine Desianti Tambunan. Kepada Christine dipersilahkan. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya yaitu mengenai tabel 4, yaitu hasil perhitungan konsentrasi dalam persen mol ketiga komponen pada percobaan 2. Nah, di sini terdapat 3 komponen, yang dimana komponen A-nya yaitu adalah air, dan komponen B-nya yaitu adalah karbon tetraklorida, dan komponen C-nya yaitu adalah etanol. Nah, di sini pada perbandingan B dan C 1:9, massa B-nya itu ya sebesar 3,78, massa C-nya yaitu adalah 1,54, massa A yaitu 8,09, dan mol B yaitu sebesar 0,082, dan mol C yaitu 0,010, dan mol A yaitu 0,449. Nah, jumlah dari mol A, B, dan C yaitu sebesar 0,541, dengan fraksi mol B sebesar 15,16, dan fraksi mol C yaitu 1,88, dan fraksi mol A yaitu 82,96. Untuk perbandingan 3:7, massa B-nya itu sebesar 11,88, dan massa C-nya itu 5,34, massa A yaitu 1,61, dan mol B 0,258, mol C 0,034, dan mol A yaitu 0,089. Dengan jumlah mol A, B, dan C yaitu sebesar 0,381. Dengan fraksi mol B yaitu sebesar 67,71, dan fraksi mol C yaitu 8,96, dan fraksi mol A yaitu sebesar 23,33. Nah, untuk yang perbandingan 5:5, massa B yaitu sebesar 7,64, dan massa C yaitu 0,99, massa A yaitu 2,65, dengan mol B yaitu sebesar 0,159, mol C yaitu 0,006, dan mol A yaitu 0,147. Dengan jumlah mol A, B, dan C yaitu sebesar 0,312. Nah, untuk fraksi mol B yaitu 50,93, dan fraksi mol C yaitu sebesar 1,95, dan fraksi mol A yaitu 47,12. Nah, untuk perbandingan 7:3, di mana massa B yaitu 11,06, dan massa C 2,09, massa A 2,40, dengan mol B yaitu 0,240, mol C yaitu 0,013, dengan mol A yaitu 0,133. Dengan jumlah mol A, B, dan C yaitu sebesar 0,386. Dengan fraksi mol B yaitu 62,15, dan fraksi mol C yaitu 3,37, dan fraksi mol A yaitu 34,48. Pada Erlenmeyer kelima yaitu perbandingan 9:1, massa B sebesar 12,90, massa C yaitu 0,80, dan massa A yaitu 0,56, dan mol B sebesar 0,280, dan massa mol C yaitu 0,005, dan mol A yaitu sebesar 0,031.
dengan jumlah keseluruhan mol A, B, dan C yaitu sebesar 0,316, di mana fraksi mol B yaitu sebesar 88,60, dan fraksi mol C yaitu 1,58, dan fraksi mol A yaitu 9,82. Nah, berdasarkan tabel 3 dan tabel 4 tersebut, perbedaan persentase pada setiap cairan itu disebabkan oleh volume masing-masing komponen berbeda, sehingga terjadi perubahan daya saling larut antara komponen-komponen larutan tersebut. Pada percobaan 1 dan 2 ini, air memiliki persentase yang tinggi dikarenakan sifat air yang sangat polar. Nah, pada setiap penambahan air pada campuran tersebut, ini menyebabkan perubahan daya larut antar larutan. Nah, hal ini kemudian digambarkan pada diagram Turner. Pada penggambaran diagram Turner percobaan 1 dan 2, diperoleh masing-masing 5 titik menggambarkan komposisi-komposisi zat pada tiap campuran. Nah, dari setiap perlakuan seperti diperoleh 5 diagram Turner, yang berarti ada 5 titik dalam kelima diagram Turner tersebut. Nah, dengan menggabungkan kelima titik tersebut, maka diperoleh sebuah garis lengkung yang disebut kurva binodal. Nah, di mana kurva binodal ini yang telah dibuat diperoleh dengan cara menghubungkan titik 1 sampai 5 dengan menarik sebuah garis keseimbangan dari susunan masing-masing larutan pada percobaan 1 maupun percobaan 2. Nah, gambar diagram Turner untuk percobaan 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar 1 dan 2. Nah, berikut ini merupakan gambar diagram Turner dengan kurva binodial pada percobaan 1, di mana pada percobaan 1 ini dengan komponen A yaitu air, komponen B yaitu kloroform, dan komponen C yaitu asam asetat glasial. Nah, melalui gambar 1 ini dapat diartikan bahwa asam asetat ini lebih suka bercampur dengan air dibandingkan dengan kloroform. Hal ini diakibatkan oleh bertambahnya kelarutan asam asetat dalam air lebih cepat dibandingkan kelarutan asam asetat dalam kloroform. Selain itu, asam asetat ini juga lebih suka karena massa jenis asam asetat ini lebih dekat dengan rho air, yaitu 1,05 gram per mili dengan 1 gram per mili. Nah, hasil ini telah sesuai dengan teori bahwa asam asetat ini lebih suka pada air dibandingkan dengan kloroform. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Christine Desianti Tambunan atas penjelasannya. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Next. Baik, selanjutnya ada gambar 2. Baik, selanjutnya ada gambar 2, yaitu diagram Turner dengan kurva binodial pada percobaan 2. Nah, di sini kita ketahui bahwa etanol lebih suka bercampur dengan air dibandingkan karbon tetraklorida. Nah, hal ini terjadi karena bertambahnya kelarutan etanol dalam air lebih cepat dibandingkan kelarutan etanol dalam kloroform. Nah, jadi hasil ini telah sesuai dengan teori bahwa etanol lebih suka pada air dibandingkan kloroform. Next. Nah, selanjutnya, berdasarkan hasil percobaan yang diperoleh, dapat kita simpulkan bahwa campuran air, kloroform, asam asetat glasial, dan campuran air CCl4, etanol, merupakan sistem 3 komponen yang dapat campur sebagian dan dapat digambarkan dalam diagram Turner. Nah, selanjutnya ada asam asetat glasial dan air, asam asetat glasial dan kloroform, air dan etanol, serta CCl4 dan etanol dapat tercampur seluruhnya. Tetapi, air dengan kloroform dan air dengan CCl4 tidak dapat tercampur seluruhnya. Hanya tercampur sebagian saja. Hal ini dikarenakan air bersifat polar, asam asetat glasial dan etanol bersifat semipolar, serta kloroform dan CCl4 bersifat nonpolar. Nah, titik akhir titrasi air atau H2O dan asam asetat glasial atau CH3COOH dengan kloroform atau CHCl3 dan titik akhir titrasi CCl4 dan etanol dengan air ditandai dengan timbulnya kekeruhan. Semakin banyak volume air dan semakin sedikit volume asam asetat glasial
semakin sedikit volume titran kloroform yang diperlukan untuk mentitrasi campuran tersebut, serta semakin banyak volume CCl4 dan semakin sedikit volume etanol pada percobaan. Nah, selanjutnya penambahan kloroform pada larutan air dan asam asetat glasial serta penambahan air pada larutan CCl4 dan etanol pada komposisi yang berbeda menyebabkan perubahan daya saling larut antara kedua zat tersebut. Baik, terima kasih. Sekian hasil pemaparan dari kelompok 6. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.